Gak ada satupun orang yang tersisa di kota Ogden Marsh di Iowa. Tiap sudut kota udah kebakaran parah di tengah malam. Ini semua dimulai 2 hari yang lalu. Warga lagi asik nonton pertandingan baseball SMA, tapi tiba-tiba berhenti pas ngeliat Rory masuk ke lapangan bawa senapan. Mukanya kayak orang linglung. Deputi Russell buru-buru ngusir orang-orang dari lapangan, sementara Sheriff David nyamperin Rory. Dia ngira Rory lagi mabok, jadi dia coba pelan-pelan nyuruh Rory nurunin senjatanya. Tapi tahu-tahu Rory malah mau nembak. David langsung sigap nembak duluan, bikin Rory tewas seketika. Malamnya, David ketemu sama istrinya Rory yaitu Peggy dan anaknya yaitu Kurt. Dia minta maaf, bilang kalau Rory mabok, jadi dia nggak punya pilihan lain. Tapi Peggy nggak percaya, terus nampar David. Dia bilang kalau Rory udah taubat dari alkohol bertahun-tahun. David merasa bersalah banget, nggak bisa tidur, tapi istrinya yang lagi hamil, yaitu Judy, bilang kalau dia udah ngelakuin hal yang benar. Besoknya, David dapat telepon dari lab. Dia kaget banget pas tahu hasil tes darahnya Rory nggak ada alkoholnya sama sekali, padahal udah dites 2 kali. Bingung dan kesel, David pergi ke lapangan baseball dan nemuin kepala sekolahnya, yaitu Ben, yang lagi duduk bengong, mirip kayak Rory pas mau nembak itu. David sampai manggil-manggil berkali-kali biar Ben sadar, terus ngobrol-ngobrol dikit. Sementara itu di rumah sakit, Deirdre bawa suaminya, yaitu Bill, ke dokter Judy. Bill ini ngotot, bilangnya dia cuma capek doang, padahal mukanya udah kayak orang kesurupan. Pas Judy nanya pertanyaan lain, dia malah ngulang jawaban yang sama. Malamnya, Deirdre dengar suara berisik di garasi, dia langsung lari nyoba ngecek. Dia nemuin traktornya nyala sendiri, tapi Bill nggak ada di situ. Abis matiin mesinnya, Deirdre dengar anaknya teriak-teriak, jadi dia lari balik ke rumah. Dia panik banget pas lihat kamarnya kosong, tapi untungnya anaknya nemuin dia dan nyuruh dia diem. Mereka sembunyi di lemari, dan anaknya bilang kalau Bill bawa pisau. Tiba-tiba mereka dengar suara Bill naik tangga, jadi mereka berusaha diem, tapi nahasnya Bill tetap nemuin mereka. Dia langsung aja ngunci pintunya dari luar. Gak peduliin teriakan panik keluarganya, Bill malah nyiram bensin ke seluruh rumah itu dan terus dibakar. Pas polisi dan pemadam kebakaran nyampe, semuanya udah telat. Deirdre dan anaknya udah meninggal. Dan ternyata Bill justru sedang asik-asik motong rumput pas rumahnya kebakaran. Terus pas Judy ngamuk-ngamuk dan nanya kenapa dia ngelakuin itu, Bill malah bersiul-siul doang. Abis itu, dia dibawa ke kantor polisi buat nunggu dipindahin. Dia cuma berdiri bengong di selnya dan gak ngapa-ngapain. Di luar kota, 3 pemburu lagi jalan di rawa-rawa dan mereka nemu parasut nyangkut di pohon. Pas mereka narik ujungnya dari air, mereka teriak-teriak ngeliat mayat pilot tentara. Polisi langsung datang buat ngecek, terus Russell inget pernah dengar gosip soal pesawat jatuh di rawa, yang waktu itu kayak bohongan banget. Soalnya mustahil gak ada yang melihat pesawat segede itu jatuh. David dan Russell mutusin buat naik perahu ke rawa-rawa itu, dan kaget banget pas nemuin ada pesawat di dalam air. Di langit ada kamera drone ngezoom ke arah kota, ada tulisan mulai protokol pengamanan. David punya teori, dan dia nyoba nyari tahu sumber air kota itu dari mana. Dan ternyata bener aja, sumber airnya dari rawa itu, dan rumah pertama yang terdekat adalah rumah Rory. Pesawat tentara jatuh ke sungai tapi nggak ada beritanya di media, jadi pasti ada yang nggak beres. David curiga kalau pesawat itu ngeracunin air dan bikin orang pada sakit. Dia dan Russell datengin wali kota, minta dia matiin pasokan air. Tapi wali kota nggak mau. Katanya kalau airnya dimatiin, tanaman pada mati dan kota bakal bangkrut. David cemas banget sama keselamatan keluarganya. Dia mutusin buat ngelanggar perintah dan langsung aja matiin pasokan air. Bahkan sampai copot katupnya, biar nggak ada yang bisa nyalain lagi. Pas balik ke kantor polisi, dia lihat Bill berdarah-darah di lantai selnya. Mereka kira dia udah mati, tapi pas dideketin, Bill bangun dan langsung nyerang mereka, dan mukanya udah kayak zombie. David baru sadar kalau Bill harusnya udah dijemput sekarang. Pas dia nyoba nelpon atasannya, tapi telepon dan internet mati semua. Dia kemudian keluar kantor, keadaan kota sepi kayak kuburan, cuman ada cewek lewat naik sepeda mini. Tiba-tiba, ada mobil hitam misterius ngambil fotonya David, terus pas David deketin, mobilnya langsung kabur. Habis itu, David pergi ke kamar mayat. Pas ngecek mayat pertama yang dia temuin, ternyata mulut sama matanya dijahit. Terus ada suara dari meja lain, ternyata mayat itu masih hidup. Pas David ngecek, mukanya juga dijahit. David langsung nyoba motong-motong benang di mayat itu. Tapi si mayat malah ngasih peringatan, tapi keburu si dokter mayat nyerang David dari belakang. Ternyata dokternya juga udah ketularan. Terjadi baku hantam, si dokter mau bunuh David pakai alat pemotong tulang, sampai bikin bahunya David luka. Tapi David kemudian narik kabelnya, bikin alatnya itu malah nusuk si dokter sampai akhirnya tewas.
Tapi alat pemotong tulangnya malah mantul-mantul di lantai, dan untungnya Russell datang nyelamatin. Abis itu, David pulang dan nyoba ngebujuk istrinya buat ngungsi ke rumah orang tuanya, tapi Judy menolaknya. Dia bilang, kalau waktu kayak gini, seluruh kota butuh dokter. Tiba-tiba, Judy ngeliat ada orang di luar rumah, terus David keluar buat ngecek gudang. Tapi dia malah ditangkap sama tentara. David dibawa ke bis, terus dia ngeliat banyak warga lain yang juga diculik, termasuk Judy dan Russell. Bisnya bawa mereka ke kamp militer yang dibikin di sekolah, dan orang-orang ditahan di balik pagar. Mereka dibawa masuk ke tenda-tenda buat dicek radioaktif dan suhu badannya. Siapapun yang hasilnya jelek, langsung dipisahin dari keluarganya, meskipun itu cuma anak-anak. Nahasnya, suhu badan Judy tinggi banget, jadi para tentara bawa dia pergi. David langsung marah dan nyoba ngelawan, tapi dia gampang banget dikalahin sampai pingsan. Judy diikat di tandu dan dibawa ke dalam, dia ngeliat banyak banget tentara pakai masker, warga pada kesakitan, dan noda darah di mana-mana. Dia jerit-jerit pas tentara mau nenangin dia. Pas bangun, dia udah ada di ruangan bareng banyak orang yang diikat di tandu, terus dia dengar suara-suara brutal dari luar. Tiba-tiba ada mobil nabrak pagar camp. Orang-orang pada kabur, tentara nyoba ngehalangin, tapi malah terjadi kerusuhan, dan orang-orang yang terinfeksi berhasil nerobos area penampungan. Tentara dan dokter pada kewalahan, mereka kabur pakai helikopter, ninggalin pasien-pasien yang masih diikat di tandu. Sementara itu, David pas sadar udah ada di dalam truk yang bawa dia ke camp lain. Di sana semua orang dikasih gelang tanda kalau mereka nggak kena infeksi. Katanya yang sehat bakal dievakuasi, tapi David ngotot nggak mau pergi tanpa Judy. Tetangganya bilang kalau kotanya udah diblokir, bahkan blokade di tiap jalan tol berani nembakin keluarga yang coba kabur, tapi David malah nyebut tetangganya pengecut. Gak lama kemudian, David berhasil balik ke kantor polisi, tapi dia nemuin Bill udah mati di lantai. Dia nemu pistolnya Bill, dan siap siaga pas dengar suara. Untungnya itu cuma Russell. Mereka berdua langsung sembunyi pas dengar mobil hitam tadi lewat di luar. David jelasin kalau Judy cuma demam karena lagi hamil, jadi Russell setuju buat bantuin dia nyelamatin Judy. Balik lagi ke Judy, dia lihat ada temennya yaitu Becca, yang ditandu deket dia. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada suara aneh dan bayangan gerak-gerak. Ternyata itu Ben, rambutnya acak-acakan sambil bawa garpu tani. Udah jelas banget kalau dia ketularan, dia langsung keliling ruangan dan ngebunuh pasien pakai garpu itu. Akhirnya dia nyamperin Becca, tapi sebelum ditusuk, Judy teriak buat ngalihin perhatiannya. Ben langsung lari ke arah Judy, dia ngangkat garpunya, tapi langsung ditembak sama David dan Russell. Mereka langsung nyelamatin Judy dan Becca, dan terus keluar. Di luar, keadaannya udah kayak abis perang, banyak banget korban berjatuhan. Terus mereka mulai jalan ngelewatin kota, semuanya hancur dan kebakar. Mereka juga ngelihat ada orang yang terinfeksi yang sedang nonjok-nonjokin mobil, tapi untungnya dia nggak sadar akan keberadaan mereka. Mereka lagi nyari-nyari mobil yang masih bisa jalan, tapi tiba-tiba mereka dengar suara. Mereka pun langsung sembunyi di balik truk. Ternyata ada pemburu yang lagi ngejar-ngejar orang dan nembakin mereka, abis itu mayatnya dibuang ke belakang truk. Untungnya mereka cepat pergi dan ngelanjutin perjalanannya. Akhirnya mereka sampai di dekat rumah pacarnya Becca. Terus Becca langsung lari nyariin pacarnya, yaitu Scotty. Scotty nyambut mereka sambil bawa senjata. Tapi pas David nodongin pistol juga, Scotty langsung minta maaf. Bilang dia cuma mau mastiin aja. Dia cerita nyokapnya juga baik-baik aja dan lagi ngumpulin persediaan. Tapi obrolannya kepotong pas mereka ngelihat ada orang-orang yang datang mendekati mereka. Mereka pada sembunyi di gudang, terus ngeliatin segerombolan tentara ngerubungin rumah itu dan bawa si nenek keluar buat dites. Scotty nggak tahan lihat itu, jadi dia langsung lari keluar buat nyelamatin ibunya, nggak peduliin peringatan David. Tapi para tentara malah nembakin mereka berdua, terus dibakar pakai penyembur api. Para tentara kemudian dapat perintah buat nyisir daerah itu, terus salah satunya masuk ke gudang. Tapi dia langsung ditangkap sama David dan Russell, terus dibawa ke belakang sambil diancam. Si tentara masih muda banget, dia bilang, dia juga nggak tahu detailnya. Pasukannya cuma disuruh terbang ke sini doang. Dia nggak daftar tentara buat nembakin warga sipil, terus janji kalau dilepasin, dia nggak bakal ngasih tahu siapa-siapa soal mereka. David ngasih dia kesempatan, tapi tetap sambil ngancam. Si tentara kemudian keluar dan bilang ke yang lain kalau nggak ada siapa-siapa di sini, jadi mereka langsung pada cabut. Besok paginya, mereka nyampe di rumah David. Russell sibuk benerin mobil butut, sementara yang lain ngumpulin perbekalan. Judy mampir ke kamar bayi buat pamitan, tapi dia nggak sadar kalau ada Peggy yang udah jadi zombie di belakangnya.
Di bawah, David dengar suara berisik dan langsung lari ke kamar bayi. Dan ternyata Judy udah diikat di kursi. Tiba-tiba Kurt yang udah jadi zombie langsung nyerang dia. David mau ngambil pistolnya yang jatuh, tapi Peggy malah nusuk tangannya pakai pisau sampai nancep di lantai. Terus dia ngambil pistolnya dan nodongin ke Judy. Buat ngalihin perhatian Peggy, David ngingetin dia kalau David lah yang udah bunuh suaminya. Peggy kemudian ngarahin pistolnya ke David, tapi David cepet banget ngerebut pistolnya dan ngelepasin tangannya yang nancep di lantai. Dia dorong Kurt, terus nusuk Peggy sampai tewas. Kurt kemudian ngambil pistolnya dan pas mau nembak David, tapi Russell nembak duluan dari jendela. Abis itu, David ngelepasin Judy, Russell kemudian masuk dan nembakin lagi mayat-mayatnya buat jaga-jaga. Judy agak terganggu ngeliat kelakuan Russell, dia takut Russell juga ketularan, tapi David ngingetin dia kalau Russell udah nyelamatin nyawa mereka. Mereka kemudian langsung pergi pakai mobilnya, tapi pas lagi jalan, Becca kemudian batuk-batuk. Russell ngira dia udah ketularan, jadi mereka pada ribut. Tiba-tiba mereka ngelihat helikopter lewat, jadi biar nggak ketahuan, David kemudian belokin mobilnya dan sembunyi di tempat cuci mobil. Sambil nunggu helikopternya pergi, Becca ngelihat ada orang di luar. Dan tiba-tiba, platform cuci mobilnya bergerak dan mesinnya nyala. David coba ngeluarin mobilnya, tapi ketahan sama platformnya. Nggak lama kemudian, segerombolan zombie karyawan ngerubungin mobil dan nyerang mereka. David nyoba ngelawan satu zombie dan ada satu lagi yang nyerang Becca. Becca langsung jedotin kepalanya si zombie ke mobil, terus nendang dia sampai jatuh. Abis berantem habis-habisan, David akhirnya berhasil ngedorong zombie satunya dan akhirnya mereka bisa majuin mobilnya. Tapi ada zombie lain yang nongol di belakang mobil dan ngelilitin selang ke lehernya Becca, terus Becca ditarik keluar dan langsung dibunuh. David langsung rem mobilnya. Dia dan Russell ngelawan zombie-zombie itu, sementara Judy lari ke Becca. Nahasnya, helikopternya lewat dan terus ngebom mobil mereka. Beberapa saat kemudian, mereka lanjut jalan kaki, nemu truknya Russell yang udah hancur kena paku. Tiba-tiba, mereka ngelihat mobil hitam misterius itu deketin mereka. David pengen nyolong mobilnya, tapi Russell malah ngamuk, ngelemparin paku ke jalan sampai bikin mobilnya kebalik dan hancur. Ada agen keluar dari mobil itu, Russell kemudian mau nembak dia, tapi David nyegah dan nyoba nyari informasi. Si agen bilang kalau pesawat yang jatuh itu sedang mengangkut senjata biologis prototipe yang dirancang buat ngerusuhin populasi, tapi justru jatuh pas mau ke Texas buat dihancurin. Virusnya punya masa inkubasi selama 48 jam sebelum aktif. Dengar itu, David langsung marah dan nonjok si agen, tapi si agen bilang kalau dia mau ngebantuin. Tapi tiba-tiba Russell malah nembak mati agennya. Dan di sini David akhirnya sadar kalau temennya pasti udah ketularan juga. David langsung ambil senapan Russell, tapi Russell malah ngeluarin pistol lain dan nodongin ke mereka, maksa buat balikin senapannya, sambil ngingetin udah berapa kali dia nyelamatin nyawa mereka. Abis itu, Russell nyuruh pasangan itu lanjut jalan. Tapi beberapa saat kemudian, Russell malah nembakin semua pelurunya ke udara. David nyoba nenangin dia. Pas Russell nurunin senjatanya, David langsung nonjok dan ngambil senapannya. Pas ngeliat ke langit, Russell akhirnya sadar kalau dia udah kena infeksi. Dia kemudian minta jalan bareng mereka sebentar aja, biar ditemenin di saat-saat terakhirnya. Gak lama kemudian, mereka lihat jalan tolnya diblokir sama tentara. Russell bilang dia bisa mengulur waktu, jadi David kasih pistolnya ke Russell, terus dia lari ke arah tentara buat ngalihin perhatian mereka. Russell nyoba nembak, tapi dia keburu ditembak duluan sama tentara. Sementara David dan Judy mengendap-endap dan nyebrang perbatasan kota. Akhirnya mereka nyampe di rest area, tapi yang bikin ngeri, ada 3 truk penuh muatan yang harusnya buat evakuasi orang-orang sehat, tapi ternyata isinya mayat semua. Dari selongsong pelurunya, ketahuan kalau semua ini emang rencana pemerintah dari awal. Untungnya ada truk biasa yang masih bisa dipakai, dan David langsung mengumpulkan perbekalan buat kabur. Dia kemudian nemu radio tentara, terus dengar komunikasi tentang sesuatu yang gawat bakal terjadi 10 menit lagi. Dia langsung pergi ke garasi, dan ngeliat truk para pemburu yang isinya mayat-mayat. Yang artinya mereka udah ada di sekitar sini. Tiba-tiba terjadi mati lampu di gedung itu. Judy ngeliat bayangan, dia langsung sembunyi sambil ngambil pisau. Pas para pemburu nemuin dia, Judy langsung lari dan sembunyi di ruangan yang isinya mayat-mayat. Pas salah satu pemburu ngecek ruangan itu, Judy nyoba ngilangin rasa jijiknya dan sembunyi di antara mayat-mayat. Jadi si pemburu nggak ngeliat dia dan langsung pergi. Judy ngedeketin pintu dan hampir aja teriak pas ada yang nyentuh dia. Untungnya itu cuma David. Mereka berdua langsung lari ke truk dan pas pintunya dibuka, tiba-tiba ada mayat yang jatuh. Mereka langsung masuk ke dalam,
Tapi ternyata nggak ada satupun kunci yang diambil David dari kantor yang bisa dipakai. Jadi dia harus ngecek mayat yang jatuh tadi buat nyari kuncinya. David akhirnya nemu kuncinya, tapi belum sempat ngapa-ngapain. Salah satu pemburu kemudian nangkep kakinya David dan nyeret dia buat berantem. Pemburu yang satu lagi nyoba masuk ke truk, tapi Judy langsung nembak dia sampai mati. Abis baku hantam sebentar, David berhasil nyiram si pemburu pakai bensin, terus dibakar pakai koreknya. Abis itu, pasangan ini langsung cabut pakai truk, dan karena David bawa radio militernya, mereka dengar hitungan mundur yang bentar lagi nyampe 0. Tiba-tiba ada suara ledakan gede banget, terus cahaya terang menghancurkan seluruh area. Mereka sadar kalau militer udah ngebom kota mereka sendiri. Gelombang ledakannya sampai kena truk mereka, bikin mobilnya terpental keluar jalan. Tapi untungnya mereka berdua masih selamat. Mereka pegangan tangan sambil ngeliatin kotanya hancur lebur jadi puing-puing. Pasangan ini langsung cabut ke kota terdekat, nggak sadar kalau kamera drone masih ngikutin mereka dan ngasih tulisan mulai protokol pengamanan. Sementara itu, berita di mana-mana bilang kalau kotanya kebakaran biasa, tapi nggak bisa dipadamin gara-gara angin besar dan ledakan yang dilihat orang-orang itu cuman kecelakaan pabrik kimia. Beberapa saat kemudian, ada reporter di TKP, tapi tiba-tiba muncul orang yang udah kena infeksi. Di masa depan, ada meteorit jatuh di Australia, terus ngeluarin virus ganas yang bikin manusia jadi zombie. Nyebarnya cepet banget melalui udara, tapi cuman orang bergolongan darah A doang yang bisa ketularan kalau digigit. Gak lama kemudian, orang-orang pada kena infeksi, terus saling bunuh dengan cara yang sadis banget. Beberapa ilmuwan kerja sama dengan tentara buat bikin vaksin dengan cara ngelakuin eksperimen pakai manusia yang selamat. Salah satu subjeknya adalah Brooke. Dia berhasil kabur dari lab dan udah jadi makhluk hybrid, dan para hybrid punya kemampuan ngendaliin zombie pakai pikiran mereka. Di tengah hutan ada dua kakak beradik, yaitu Maxie dan Grace, yang nemuin Brooke lagi nyerang para tentara. Mereka coba nge-stop Brooke, tapi Brooke malah ngegigit lehernya Grace. Salah satu ilmuwan yaitu Barry langsung narik dia dan ngasih dia botol kecil berisi darah. Begitu diminum, Brooke langsung jadi calm. Grace masih nggak percaya sama kelompoknya Brooke. Dia langsung nembakin panah, tapi bisa ditangkap sama tangannya Barry. Abis ngatain mereka monster, Grace dan Maxie langsung cabut. Sementara itu, Rhys bangun di markasnya, terus ngelakuin rutinitas paginya. Habis olahraga, dia minum obat antivirus dan pakai seragam dan senjata tentara. Begitu keluar markas, Rhys langsung diserbu zombie. Dia langsung nembakin zombie-zombie itu sampai mati. Gak lama kemudian, gerombolan zombie ngerubungin pagar, tapi Rhys cuek aja. Dia malah ngecek zombie-zombie yang diikat di mesin di markasnya. Dengan ngasih mereka makan daging, zombie-zombie ini bakal tetap gerak. Yang ternyata para zombie itu dipakai buat sumber tenaga semua mesinnya. Dia bahkan pakai salah satu zombie jadi lawan sparring. Gak lama kemudian, Rhys ngelempar daging jauh-jauh buat ngalihin perhatian zombie di luar. Terus dia pergi naik truk lapis bajanya. Pakai radio truknya, tentara ngasih kabar soal tangkapan potensial. Terus Rhys langsung siapin senjatanya buat nembak cowok hybrid yang lagi naik sepeda. Si cowok itu jatuh, Rhys langsung mengejar dan nangkep dia, terus dibawa ke bunker militer, tempat mereka nyari vaksinnya. Para tentara ngebawa si cowok itu dan juga ngambil zombie yang diikat di truknya Rhys buat bahan bakar mesinnya. Zombinya dikirim ke lab lewat terowongan bawah tanah. Si dokter bedah ngasih tahu kalau mereka udah nemuin lokasi Brooke, terus nyuruh Rhys nangkep dia buat eksperimen. Ternyata Brooke udah ngebunuh kakaknya Rhys, jadi dia pengen balas dendam dan minta dibayar pakai obat antivirus lebih banyak. Tiba-tiba, tangannya dokter bedah mulai gerak-gerak aneh, tapi dia ngeles dan bilang cuma kram doang. Di saat yang sama, Grace dan Maxie lagi ngebut bawa mobil, tapi bekas gigitannya bikin Grace kesakitan parah, terus dia berubah jadi zombie. Grace langsung mengamuk, dan Maxie ngasih dia botol darah buat nenangin, terus ngasih satu lagi buat nanti. Tiba-tiba, mobil mereka kena ledakan, mobilnya jungkir balik sampai bikin Maxie pingsan. Dan ternyata itu adalah ulah Rhys. Dia datang buat nangkep mereka, tapi dia malah kena granat yang dilempar Grace. Rhys ngelindungin diri pakai perisainya, sementara Grace nyerang dia pakai tongkat baseball dan pistol. Pas pelurunya habis, Rhys nonjok Grace 2 kali, terus nembak dia sampai pingsan. Rhys kemudian bawa Grace pergi pakai truknya, nggak sadar kalau dia ninggalin Maxie sendirian. Sementara itu di lab, terlihat kalau si dokter bedah itu nyiksa abis subjek-subjeknya buat eksperimennya. Habis nyetrum seorang cewek, dia masukin batang logam ke hidungnya yang mengeluarkan cairan-cairan aneh,
terus disuntikin ke lengannya sendiri. Ternyata si dokter bedah itu udah kena infeksi, terus dia pakai suntikan-suntikan ini buat nahan sementara perubahannya jadi zombie. Tiba-tiba pintu kebuka, dan kolonel dan satu tentara lagi akhirnya nangkep basah si dokter bedah. Si tentara coba nangkep si dokter, tapi kolonel langsung aja nembak dia. Ternyata si kolonel juga udah kena infeksi dan kerjasama dengan si dokter buat cari vaksin. Balik lagi ke Reese, dia lagi nyetir, tapi Grace tiba-tiba bangun dan cekik leher Reese pakai kakinya. Grace mulai ngamuk, jadi Reese dorong dia dan ambil pistolnya, tapi Grace langsung minum botol darahnya dan akhirnya calm lagi. Reese sadar kalau Grace adalah hybrid, terus langsung bikin dia pingsan. Gak lama kemudian, mereka nyampe di lab, tapi pas tentara mau nangkep Grace, dia ngelawan habis-habisan sampai akhirnya ditaklukin sama salah satu tentara. Grace masih ngamuk-ngamuk, jadi Reese ngasih dia minum botol darah lagi, barulah dia tenang dan langsung dikirim ke lab. Setelah itu Reese cabut, tapi truknya malah mogok. Dia ngecek si zombie yang jadi bahan bakarnya, ternyata udah gak responsif. Dia coba kasih makan daging, tapi tetap gak guna. Reese langsung buang zombinya, terus ambil sendok berisi daging, berharap baunya bakal narik perhatian zombie lain. Gak jauh dari situ, ada zombie yang akhirnya kena jebakan, tapi dia gak sadar kalau ada Maxi yang mengikuti diam-diam. Begitu si zombie nemu truknya, Reese langsung nembak dia dan ngiket dia ke mobilnya biar bisa jalan lagi. Reese gak sadar kalau Maxi udah naik ke belakang truknya. Reese kemudian nyetir ke gudang militer. Di sana, para tentara pakai zombie buat jadi sumber tenaga ke senapan mesin mereka, buat nembakin zombie-zombie yang berani mencut. Pekerja gudangnya ngasih Reese kotak buat dikirim ke lab, sementara Maxi ngumpet di bawah truk sebelum ketahuan. Di lab, Grace bangun dan kaget banget ngelihat subjek-subjek tes dibunuh buat eksperimen. Si dokter bedah lagi tidur, tapi tangannya gerak sendiri dan nonjok dia sampai bangun. Tangannya nggak berhenti, terus nyerang dia sampai dia harus ngebelain diri dari anggota tubuhnya sendiri. Pas berhasil nangkep tangannya pakai kedua kakinya, dia langsung mengikatnya pakai lakban, terus ngambil lagi cairan hybrid buat suntikan baru. Sorenya, Reese balik ke markasnya, ngelemparin daging buat ngalihin perhatian zombie-zombie dari pagarnya biar dia bisa masuk. Pas zombie-zombinya nyoba balik lagi, Reese nyalain lampu sorot yang terang banget buat ngusir mereka. Begitu nyampe rumah, dia buka kotak dari gudang dan isinya alat yang aneh. Habis itu, dia mau nyantai dengerin kaset relaksasi, tapi malah mati lampu. Reese langsung keluar buat benerin generator. Dan pas balik ke kamar, tiba-tiba dia dipukul sampai pingsan oleh Maxi. Paginya, Reese kebangun udah dalam keadaan diikat, dan Maxi langsung nodongin senjata ke dia, nuntut supaya dibawa ke tempat Grace berada. Maxi kemudian bawa Reese ke truknya. Abis ngambil pistol Reese, dia maksa Reese buat nerobos gerbangnya. Pas lagi jalan ke lab, Reese nunggu Maxi lengah, terus dia narik tuas yang membuat Maxi kehempas keluar mobil. Dia pun langsung ditembak sama Reese, terus diikat biar tetap di bawah kendali selama perjalanan. Mereka pun akhirnya sampai juga di lab. Terlihat si dokter bedah sedang sibuk bunuhin hybrid lain, jadi dia nyuruh kolonel aja yang keluar. Seorang tentara bawa Maxi dari truk, terus bilang kalau Maxi bakal berakhir di tong, bikin Reese curiga dan nuntut penjelasan. Tapi si kolonel cuma nyuruh dia pergi. Reese pura-pura balik ke truknya, tapi dia langsung ambil senjatanya dan nembakin semua tentara di situ. Si kolonel ditendang beberapa kali sebelum Reese nyelamatin Maxi dan kabur pakai truk. Dan semua kejadian itu dilihat Grace lewat CCTV di lab. Gak lama kemudian, ada truk tentara yang mengejar Reese di jalan. Pasukannya langsung nembak-nembakin, jadi Maxi ngambil senjata dan balas nembak. Abis berjuang mati-matian, Reese akhirnya ngaktifin nitro mobilnya, bikin mereka ngebut dan berhasil melarikan diri dari kejaran tentara. Tapi sialnya, truk militernya punya sistem nitro yang sama juga, bikin mereka berhasil nyusul. Maxi langsung narik tuas buat ngelemparin dirinya keluar sebelum para tentara nembakin truknya, sementara Reese pingsan gara-gara benturan. Pas Reese bangun, dia udah diikat di pohon, terus si kolonel nembak-nembakin dia sambil ngatain pengkhianat. Tiba-tiba ada gerombolan zombie datang, jadi si kolonel sama anak buahnya cabut, ninggalin Reese buat dimakan. Dalam hitungan detik, zombie udah pada ngerubungin Reese. Dia berusaha keras ngangkat kakinya biar nggak digigit, tapi karena udah capek dan kesakitan, akhirnya kakinya jatuh juga. Zombie-zombie udah siap-siap mau gigit dia, tapi tiba-tiba mereka kaku semua. Ternyata Maxi datang bawa Barry dan Brooke yang langsung mengendalikan zombie-zombie itu pakai kekuatannya. Reese pingsan lagi, terus pas bangun-bangun udah diikat di markasnya Barry. Brooke punya pasukan zombie pribadi di situ. Barry hajar Reese gara-gara yang dia lakuin ke Grace, tapi karena Maxi bilang Reese nyelamatin dia,
jadi Rhys masih dibiarin hidup buat sementara. Brooke masih ngamuk-ngamuk, terus nyerang Rhys sampai dia janji mau kerjasama. Besoknya, mereka pergi ke gudang militer itu, dan Rhys ngasih tahu semua yang dia tahu tentang keamanannya. Rhys juga bilang kalau dia nggak tahu jika subjek tes dibunuh-bunuhin, kalau tahu dia nggak bakal bawa mereka ke lab. Pas Brooke mulai agresif, Barry nenangin dia pakai botol darah lagi. Terus Brooke pakai kekuatannya buat ngendaliin zombie yang diikat ke mesin senjata itu. Si zombie langsung nyolong pistolnya dan langsung membunuh penjaga di pintu depan. Habis itu, mereka masuk ke dalam dan langsung nangkep semua pekerja pakai bantuan zombie-zombie itu. Tapi Rhys shock berat pas ngeliat cowok yang dia bawa tempo hari ternyata ada di dalam tong. Rhys ngamuk berat, dia hajar salah satu ilmuwan buat dapetin informasi. Dan akhirnya dia tahu kalau setelah dokter bedah ngambil cairan buat serum, mayatnya kemudian digiling buat bikin obat antivirus. Rhys langsung nembakin ilmuwan itu berkali-kali, terus nonjok Barry dan nuntut dibawa ke lab buat bunuhin mereka semua. Gak lama kemudian mereka nyampe di lab sambil pura-pura bawa Brooke jadi tahanan, terus ngirim 2 zombie lewat terowongan seolah mereka subjek tes baru. Pas 3 tentara keluar, Brooke langsung pakai kekuatannya buat bikin zombie-zombie di dalamnya ngamuk dan berantem sama penjaga, terus ngaktifin 2 granat. Truknya Rhys kemudian kebuka, ternyata isinya maksi dan senapan mesin. Mereka pun langsung nembak-nembakin semua tentaranya. Si kolonel yang lihat ini dari CCTV langsung pencet tombol buat nutup pintu depan, tapi Barry ngehack mekanismenya, bikin pintunya jadi macet. Abis itu, mereka ngirim 2 zombie yang dikasih granat buat bersihin jalan ke dalam lab. Maxi ngikutin mereka lewat terowongan bawah tanah, sementara Brooke, Barry, dan Rhys masuk lewat pintu depan. Gak lama kemudian, Maxi lihat ventilasi. Dia merangkak sampai nemuin orang yang mengawasi CCTV dan langsung dibunuh. Pintunya lab dibuka semua, jadi mereka bisa masuk lebih dalam ke lab, terus bunuh beberapa tentara sebelum ngelepasin beberapa zombie dari kandang. Brooke ngerasain ada Grace di balik pintu terakhir yang masih kekunci. Rhys coba-coba buka panel kontrol sampai akhirnya kebuka, tapi nggak sengaja bikin lemarinya kena Barry. Brooke kemudian maju bareng dengan para zombie, tapi pintunya langsung ketutup. Tiba-tiba si dokter bedah ngelepasin zombie cyborg yang kuat banget, dikendaliin pakai alat yang dipakai si dokter di badannya. Brooke nyuruh zombie-zombie nyerang si cyborg, tapi cyborgnya terlalu kuat dan gampang banget ngalahin zombinya Brooke. Brooke akhirnya terpaksa ngelawan cyborgnya sendirian, tapi Brooke ternyata nggak cukup kuat juga. Cyborgnya cepet banget ngalahin dia. Pas mau ngebunuh Brooke, tangan si dokter bedah gerak-gerak lagi. Ternyata Grace juga punya kekuatan yang sama. Dia pakai kekuatannya buat ngendaliin tangannya si dokter, nonjokin dia bertubi-tubi. Gara-gara alat yang nyambungin mereka, si cyborg juga ngelakuin hal yang sama ke dirinya sendiri. Brooke langsung manfaatin kesempatan itu buat ngancurin kepalanya si cyborg. Grace juga ngendaliin 2 zombie buat bantu nyerang si dokter, terus bikin tangannya si dokter mencekik dia sendiri. Si dokter pakai tangan satunya buat ngambil tongkat besi, terus nyetrum Grace sampai pingsan. Si cyborg juga bangun lagi dan langsung mepet Brooke ke tembok. Tiba-tiba, si kolonel datang sambil nyadra Maxi, terus nyuruh Barry sama Rhys nurunin senjatanya. Si kolonel mukul Maxi, terus nembak Barry, yang meskipun nggak sampai mati tapi bikin dia kesakitan banget. Rhys kemudian ngaktifin lemari itu lagi buat ngejedotin kolonel, terus mulai baku hantam sama dia. Pertarungan terjadi cukup lama, tapi pas Rhys mau menang, kolonel pakai lemari buat ngejatuhin dia. Barry berusaha ngerangkak ambil senjatanya, tapi kolonel ngeliat dia dan nyakitin semua lukanya. Pas Barry berhasil nyeruduk, Rhys langsung merangkul kolonel dari belakang, tapi si kolonel malah ngebanting Rhys dan nonjokin dia. Untungnya Barry nyelamatin Rhys dengan cara ngaktifin lemari itu lagi. Si kolonel terpental, tapi dia masih nggak nyerah. Pas mau nembak Rhys, Brooke langsung cabutin kabel-kabel listrik dan nyetrum si cyborg sampai listriknya mati total. Kolonel nembak-nembakin dalam gelap, komputernya kemudian ngaktifin tenaga darurat, tapi Maxi tiba-tiba muncul di samping kolonel, terus ngancurin kepalanya. Si dokter kemudian nelpon minta bantuan, sementara itu anggotanya ngumpul sama Brooke, tapi Brooke malah ngamuk mau nyerang Maxi. Maxi langsung masuk kandang buat nyelamatin diri, sementara yang lain pada lari ke koridor sambil nutup pintu. Mereka bingung karena semua botol darahnya udah pecah, tapi untungnya ada kulkas di ruangan itu yang isinya kantong-kantong darah. Mereka cepet-cepet buka pintu kulkas, Barry nembak Brooke biar mundur, dan Rhys langsung masuk. Tapi dia malah keselip dan jatuh, dan pas dia nyampe di kulkas, Brooke langsung lompat ke Barry dan ngegigit dia. Rhys buru-buru nolongin Barry, terus Maxi numpahin kantong darah ke mukanya Brooke, dan akhirnya Brooke tenang juga. Habis itu, rombongan ini lanjut jalan,
dan mereka ngelihat si dokter kabur pakai shuttle terowongan bareng Grace. Tiba-tiba, granat yang ditinggalin si dokter meledak, bikin mereka semua luka parah, tapi untungnya nggak ada yang mati. Di layar monitor, Reese ngelihat si dokter kabur bareng pasukan bantuan yang baru datang, dan tiba-tiba layarnya mati, dan komputer ngumumin proses penghancuran diri dimulai. Semua pintu langsung pada kekunci. Cuman ada 30 detik tersisa. Sementara Barry udah mulai berubah jadi zombie juga, jadi Brooke langsung mikir cepet buat nyusun rencana. Brooke nyambungin Barry ke komputer, terus masukin Reese dan Maxie ke shuttle terowongan yang diaktifin sama Barry pakai napasnya sendiri sebagai bahan bakar. Mereka berdua berhasil keluar pas banget sebelum labnya meledak, sementara Barry dan Brooke akhirnya tewas. Reese nemu motor yang ada zombinya, terus dia ngambil mayat tentara buat dikasih makan ke zombie itu biar motornya bisa jalan. Di saat yang sama, si dokter dan anak buahnya pergi ke markasnya Reese buat nyari kotak yang isinya alat aneh tadi. Mereka merantai Grace ke meja, terus nyambungin alat itu ke hidungnya Grace dan si dokter buat transfer darahnya Grace ke si dokter. Salah satu tentara ada yang curiga, terus nyoba ngecek lengannya si dokter yang ternyata udah digigit. Tapi semua udah telat, si dokter udah berubah jadi hybrid juga, dan dia langsung nembakin dua tentara itu. Pas Reese sama Maxie nyampe, mereka cuma ngeliat Grace doang. Maxie sedih banget kehilangan adiknya, dan tiba-tiba si dokter nyerang Reese dari belakang, terus headbutt sampai jatuh. Si dokter bawa Maxie ke kandang, terus mulai baku hantam sama Reese. Dengan kekuatan barunya, si dokter hajar Reese sambil mengolok dia, karena bodoh banget nggak curiga apa-apa selama setahun penuh. Nggak lama kemudian, si dokter berhasil ngebanting Reese, dan ketika mau ngancurin tengkoraknya, tapi tiba-tiba Grace bangun dan langsung nusuk dia pakai besi. Terus dia pakai kekuatan hybridnya buat ngancurin si dokter. Pas sudah selesai, Grace mau nyerang Reese, tapi untungnya dia nemu kantong darah yang disimpan Reese di rompinya. Dia langsung minum dan akhirnya bisa kembali tenang. Sementara Grace ketemu lagi dengan Maxie, Reese ngelihat si dokter masih hidup, meskipun badannya udah jadi dua. Reese langsung nembak kepalanya sampai akhirnya si dokter mati beneran. Abis itu, Reese mulai batuk-batuk, tapi pas ngelihat obatnya, dia inget semua kekejaman yang udah terjadi akibat kebodohannya, jadi dia buang aja semua obatnya. Reese udah mau bunuh diri buat nebus semua dosa-dosanya, tapi Grace ngestop dia. Maxie bilang ke Reese buat minum aja obatnya, biar bisa terus berjuang bareng mereka, karena itu adalah cara yang lebih baik buat nebus semua dosa-dosanya, yaitu dengan cara bantuin orang lain. Reese setuju dan minum obatnya, dan akhirnya mereka pun ngelanjutin perjuangannya. Di atas kapal, ada keluarga kecil sedang bertahan hidup ngapung di sungai. Bapaknya, Andy, si ibu, Kay, sama si bayi mungil Rosie. Pas lagi kapalnya lagi jalan, Andy ngeliat dua bocil sedang asik main. Tapi pas disapa, bapaknya bocil malah nodongin senjata ke mereka. Karena takut, Andy langsung lari masuk ke dalam kapal lagi. Hari mulai gelap, Andy ngiket kapalnya ke pohon pinggir sungai buat rehat. Tapi mereka punya masalah, yaitu stok makanannya udah makin tipis. Kay ngusulin buat nyari ke kota pedalaman, sekalian ngecek situasi di luar. Tapi Andy tetap pengen lanjut perjalanan ke markas tentara. Terjadi debat di antara mereka, sampai Rosie nangis-nangis. Karena kesel, Kay langsung pergi gitu aja ninggalin Andy. Besoknya, mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Pas lagi asik ngapung, Andy ngeliat bangkai kapal lain di pinggir sungai. Penasaran, dia ngiket lagi kapalnya dan terus naik perahu kecil buat nyamperin. Abis mastiin aman, Andy masuk ke dalam bangkai kapal itu. Dan ternyata di dalamnya banyak banget stok makanan, bahkan ada sebotol ciu juga. Lagi asik ngumpulin makanan, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri, dan Andy langsung lari balik ke kapalnya. Di kapal, dia cerita ke Kay soal bangkai kapal dan makanan yang dia temuin. Katanya stok makanan itu bisa buat mereka bertahan hidup sampai 3 bulan ke depan. Abis ngobrol-ngobrol, Andy masuk ke kamar buat menidurkan Rosie. Nggak lama kemudian, Andy ketiduran pas nemenin Rosie. Tapi Kay diam-diam malah ngikutin jejak Andy ke bangkai kapal itu. Abis nemu alat cukur, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Dia kaget banget, dan Kay langsung lari keluar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang narik dia dari belakang. Andy kebangun gara-gara Rosie nangis manggil-manggil. Dia gendong Rosie dan nyoba nyariin Kay. Tapi dia jadi panik pas ngeliat ceceran darah di lantai kapal. Ternyata Kay ada di toilet, lagi ngobatin lukanya sendiri. Kay ngatur timer yang nunjukin angka 48 jam. Dan saat itu juga, Andy sadar kalau istrinya udah digigit zombie.
dan cuma punya waktu 2 hari sebelum berubah. Tanpa pikir panjang, Andy mutusin buat bawa Kay ke rumah sakit biar cepet ditangani. Andy gendong Rosie sambil nuntun Kay yang jalannya sempoyongan, nyari-nyari kendaraan yang bisa dipakai. Sekedar informasi, sampai sekarang masih belum diketahui asal-usul virus mematikan ini. Di jalan, mereka ngelihat zombie gosong kebakar dan ada tombak nancap di badannya. Akhirnya, mereka nemu mobil. Sebelum cabut, Andy ngisi bensin dulu. Di dalam mobil, Kay nemu cairan lengket warna kuning. Tiba-tiba, ada zombie jalan ngedeketin mereka. Kay ngasih kode ke Andy pakai lampu sein mobil. Dan ngerti kode bahaya itu, Andy langsung masuk mobil dan terus tancap gas. Abis agak jauh, Andy minggir buat ngecek peta. Sementara istrinya gantiin popok Rosie. Tapi pas nengok ke depan lagi, si Kay udah nggak ada. Sementara Rosie nangis-nangis. Andy yang panik langsung keluar mobil dan nemu Kay sedang kejang-kejang di tanah dan darah keluar dari mulutnya. Andy langsung amanin Rosie dan mencoba nenangin Kay. Beberapa saat kemudian, Kay kebangun. Andy ngeliat kalau lukanya udah ngeluarin cairan kuning yang sama kayak yang dia temuin di mobil tadi. Kay panik dan minta keluar dari mobil. Andy terpaksa menepikan mobilnya sekali lagi. Kay mohon-mohon jangan mendekat, terus nyuruh Andy bawa Rosie pergi karena takut ngebahayain anaknya. Tapi Andy berusaha nenangin dia, terus bawa Kay balik ke mobil. Di jalan, tiba-tiba ada zombie ngalangin jalannya. Andy langsung banting setir sampai mobilnya nabrak pohon. Nahasnya, perut Andy ketusuk batang pohon yang nembus melalui mobilnya sampai bikin dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Andy kebangun lagi gara-gara suara tangisan Rosie. Pas itu juga, dia ngelihat keadaan Kay makin parah, mata dan mulutnya ngeluarin cairan kuning. Andy buru-buru mau buka sabuk pengaman, tapi Kay kebangun dan mau ngambil Rosie, dan hasilnya tangan Andy malah kena gigit. Abis berhasil keluar, Andy langsung amanin Rosie, dan dengan berat hati dia terpaksa harus ngebunuh Kay. Ngelihat luka gigitan di tangannya, Andy sadar kalau dia harus cepet-cepet nyelamatin Rosie sebelum dia berubah jadi zombie juga. Andy sesekali istirahat bentar, terus nyemprotin parfum Kay yang bisa bikin Rosie tenang. Tiba-tiba mereka ngelihat zombie ngedeket, tapi mulutnya ditutup kayu. Pas mau nyerang, ada cewek kecil yang namanya Tumi, teriak nyuruh Andy pergi ninggalin bokapnya. Dia kemudian ngelukain tangannya sendiri buat ngalihin perhatian zombie itu. Andy lanjut jalan sama anaknya dan terus nemu rumah. Di dalam ada wanita bernama Eta. Eta ini kayaknya tahu kalau Andy terluka akibat zombie, soalnya dia langsung nanya sisa waktu Andy bertahan. Eta ngobatin luka Andy dan nyuruh dia ngumpetin lukanya. Eta ini baik banget karena dia ngebolehin Andy dan Rosie nginep di sana. Malamnya, Andy berniat nitipin Rosie ke Eta. Tapi pas nyamperin, Andy ngelihat Eta minum obat dan ngelepas rambut palsunya. Sepertinya, Eta mengidap sakit parah seperti kanker, sehingga Andy kemudian ngebatalin niatnya. Sementara itu di luar, Andy ngelihat api yang membakar sesuatu di ladang. Andy kemudian pergi ke toilet, tapi tiba-tiba dia kejang-kejang dan jatuh, sampai keluar darah dari mulutnya. Besoknya, Andy kebangun dan lihat selimut dan bantal udah di lantai. Dia nyamperin Eta dan Rosie di taman. Eta kemudian nunjukin fotonya sama keluarga muridnya, yaitu keluarga Tumi. Dia nyaranin Andy buat nitipin Rosie ke keluarga Tumi aja. Eta juga jelasin soal api semalam, katanya itu dari kelompok pemburu pedalaman yang lagi ngebasmi zombie. Andy kemudian lanjutin perjalanannya menuju ke markas tentara, tapi ternyata nggak ada bantuan di sana, cuman ada tentara yang ngubur kepala mereka di tanah. Pas Andy pergi, ada tentara bangun dari tanah, terus ngikutin dia. Tapi tiba-tiba ada cowok yang nembakin zombie tentara itu, namanya Vic. Dia minta tolong Andy buat narik tabung yang menimpa kakinya pakai mobil. Abis Vic keluar, dia lanjut bawa Andy dan Rosie ke rumahnya. Di sana, mereka ketemu istrinya Vic, yaitu Lauren. Di dalam rumah, Lauren nyoba ngobrol sama Andy, tapi Vic kemudian datang dan terus ngajak Andy pergi. Andy nitipin Rosie ke Lauren, sekalian ngasih parfum Kay biar Rosie tenang. Vic kemudian bawa Andy ke jeruji besi, yang ada orang di dalamnya. Di luar jeruji, banyak banget zombie ngerubungin orang itu. Vic kemudian ngajak Andy nembakin zombie-zombie itu. Abis beres, mereka deketin jeruji, dan Andy kaget banget pas tahu orang yang dijadiin umpan itu adalah Tumi. Ternyata, Vic sengaja mancing zombie buat datang terus dibunuh, biar dia bisa ngambil barang-barang berharga mereka. Vic ngarep barang-barang itu bakal berguna kalau keadaan udah normal lagi. Di rumah, Lauren lagi sibuk bersihin Rosie yang kena cairan kuning dari Andy. Pas Vic sama Andy balik, Lauren bilang ke Andy kalau Rosie udah bersih. Malamnya, Andy menggigil kedinginan. Dia keluar rumah, niatnya mau bunuh diri.
Tiba-tiba, Lauren datang bawa Rosie dan nyegah Andy bunuh diri. Lauren cerita kalau Vic itu orang jahat, terus minta Andy bawa dia, dan Rosie pergi menjauh dari Vic. Lauren tahu kalau Andy udah kena infeksi dan cuma punya beberapa jam lagi sebelum berubah. Karena itu, dia nawarin diri buat ngerawat Rosie. Tapi mereka nggak sadar kalau semua percakapan itu sedang didengerin sama Vic. Dia langsung mukulin Andy sampai pingsan, terus ngurung Andy di sel bareng Tumi. Di dalam sel, Tumi ngajak Andy kerjasama buat kabur. Andy kemudian ngiket daging yang dia dapat ke rantai pintu sel. Zombie-zombie pada ngendus daging itu, terus narik rantainya dan ngebuka pintu selnya. Mereka pun akhirnya berhasil keluar, meskipun tangan mereka masih terikat rantai. Mereka kemudian balik ke rumah Vic buat jemput Rosie dan Lauren, sekalian nyari kunci buat ngelepasin rantainya. Pas mau kabur, Vic kebangun dan langsung nodongin senjata ke Andy. Lauren nyoba ngelindungin Andy dan Rosie, tapi akhirnya dia yang kena tembak. Sementara Andy dan Tumi langsung melarikan diri. Mereka kemudian ngumpet di dalam gua, tapi Vic ternyata masih ngejar pakai mobilnya. Tapi nggak nemuin mereka, sehingga Vic kemudian pergi. Sementara itu, Tumi ngelihat Andy mulai bertingkah aneh, kayaknya dia mulai tertarik sama darah dan daging. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi. Andy berusaha keras nahan diri biar nggak berubah jadi zombie. Tumi lari duluan, katanya mau ngecek sesuatu. Ternyata, dia ke tempat dia nyimpen bokapnya yang udah jadi zombie. Tapi Tumi sedih banget pas tahu bokapnya udah mati, terus dia pun dikubur di bawah pohon itu. Tumi kemudian mukulin kepalanya sendiri pakai batu. Andy mau nyoba nyegah, tapi dia malah dipukul juga. Andy berusaha ngeyakinin Tumi kalau zombie itu bukan bokapnya lagi, tapi Tumi tetap nggak bisa terima kenyataan. Akhirnya Andy pergi ninggalin Tumi, soalnya waktunya udah makin habis. Andy sempat ngajak Tumi, tapi Tumi bilang dia nggak peduli sama Andy ataupun bayinya. Andy terpaksa pergi sendiri bawa Rosie. Pas dia ngeliat timernya, cuma sisa 9 jam lagi, dan Andy udah mulai berubah. Tumi yang masih di tempat itu denger Rosie nangis. Pas Andy sadar, dia ngeliat Rosie udah sama Tumi. Tumi kemudian nunjukin arah ke sungai, kayak yang Andy minta. Andy berniat nitipin Rosie ke keluarga yang dia lihat waktu naik kapal dulu. Dan karena dirasa keadaannya makin parah, Tumi akhirnya ikut Andy naik perahu juga. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di camp keluarga itu, tapi sekarang keadaannya udah berantakan banget. Dia nyoba nyari-nyari dan terus nemu karavan. Abis mastiin kalau nggak ada orang di dalam, mereka kemudian istirahat di sana. Andy kemudian ngasih Tumi roti sambil ngobatin lukanya. Abis itu, Andy keluar bawa Rosie dan ninggalin Tumi di karavan. Andy kemudian nemuin keluarga yang dia cari tadi. Bokapnya bilang, kalau karavan sama mobil mereka sekarang jadi milik Andy. Dan ternyata Andy ngeliat ada bekas gigitan di leher pria itu. Dia bilang kalau dia punya 60 pil dan 20 pil boleh buat Andy. Abis ngobrol, Andy kemudian pergi ninggalin mereka. Gak lama kemudian, Andy dengar 3 kali suara tembakan. Dan setelah itu, si pria itu nyamperin Andy, terus nembak dirinya sendiri sampai mati. Andy naruh Rosie, terus ngambil senjata pria itu. Dia berniat mau bunuh diri juga, tapi Tumi kemudian datang buat nyegah dia. Tumi bilang kalau dia mau balik ke kaumnya, terus ngajak Andy sama Rosie juga. Mereka lanjutin perjalanan lagi, tapi pas lewat terowongan, mereka kemudian ketemu sama Vic lagi. Mereka langsung bikin strategi buat ngelawan Vic. Tumi sama Rosie ngumpet, sementara Andy nyoba duel sama Vic. Tapi sayangnya Vic berhasil ngelumpuhin Andy, dan Tumi juga bernasib sama. Andy kemudian bangkit lagi dan nyoba nyariin anaknya. Ternyata Rosie udah dibawa Vic, dan ketika Vic kayak mau patahin leher Rosie, tapi akhirnya dia balikin Rosie ke Andy. Andy kemudian lanjut jalan lagi sama Rosie dan Tumi. Susah payah banget, Andy gendong Rosie sambil memapah Tumi. Di tengah jalan, Andy ngerasa ada yang aneh sama badannya. Dia kemudian nurunin Rosie, nitipin ke Tumi, dan terus pergi ke semak-semak. Waktunya makin dikit, Andy makin gak kuat nahan rasa inginnya makan darah dan daging. Tapi dia berusaha keras ngelawan demi nyelamatin Rosie. Beberapa waktu kemudian, perjalanan mereka agak lambat, karena Andy sedikit demi sedikit mulai berubah. Andy pakai daging yang dia simpan buat umpan, biar dia tetap jalan ke depan. Pas mau berubah total, Andy ngiket tangannya dan nyumpel mulutnya, biar gak nyerang Rosie dan Tumi. Mereka kemudian lanjut jalan lagi, dan setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka sampai di daerah kaumnya Tumi. Tumi bersiul buat nunjukin dia adalah bagian dari mereka. Salah satu dari kelompok itu mau nonjok mereka, tapi ibunya Tumi kemudian melarangnya. Ibunya Tumi seneng banget ketemu anaknya lagi dan langsung meluk Tumi yang udah lama nggak pulang. Habis ngambil Rosie dari Andy, sang ketua suku mau nusuk Andy pakai tombak.
Tumi nyegahnya sebentar, terus nyemprotin parfum Kay ke sekitar Andy. Akhirnya Tumi ngizinin sang ketua suku buat ngebunuh Andy. Abis Andy mati, Rosie dibawa sama Tumi dan sukunya ke tempat mereka. Dan di sana, mereka kemudian nerima Rosie dan ngerawat dia kayak keluarganya sendiri. Di tahun 1938, di Spanyol, Perang Saudara udah berlangsung 2 tahun lamanya. Nazi dukung kaum nasionalis dan Republik mulai kalah. Di desa kecil, warga sedang merayakan pesta kawinan, tiba-tiba muncul rombongan mobil yang dipimpin mayor Nazi. Keluarga itu nawarin minuman keras yang bikin si mayor tersedak dan bikin warga pada ngakak. Karena tersinggung, si mayor langsung nyuruh anak buahnya buat nembakin semua orang di pesta itu. Abis itu, tentara-tentara pakai masker gas, terus ngelemparin kaleng-kaleng berisi bubuk biru aneh yang nyebar ke seluruh desa. Sementara itu, Kapten Ian mau dieksekusi sama tim tembak gara-gara nyeruduk hakim. Tapi untungnya, dia diselamatin sama omnya yang berpangkat tinggi, yaitu Jenderal Lozano. Di kantornya, Lozano jelasin kalau mau balik jadi tentara, Ian harus nganterin surat ke tempat yang namanya Alarcos. Masalahnya, tempat itu ada di seberang wilayah musuh, jadi bahaya banget pastinya. Karena itu tugas ini dikasih sebagai ganti hukuman mati. Ian terpaksa terima misi ini, terus karena dia nggak bisa nyetir, ada bocah namanya De Cruz yang bakal jadi sopirnya. De Cruz ini juga lagi dihukum gara-gara kabur pas perang, jadi sekarang dia dianggap sebagai pengecut. Pas lagi mau pergi, Ian ngeliat teman tentara yang baru aja kehilangan tangannya. Jadi dia bagi-bagi rokok sebelum orang itu dibawa ke kereta Jerman pakai simbol aneh yang dipimpin sama si mayor Nazi. Abis nyetir beberapa jam, Ian sama De Cruz nemuin jalannya diblokir tentara Jerman. Pimpinannya nggak mau ngasih lewat, tapi Ian ngancem pakai pistol sampai akhirnya dibolehin pergi. Pas mereka ngacir, Ian ngeliat kalau Jerman pada masang pagar di sekitar situ. Gak lama kemudian, mereka dengar suara pesawat di atas, terus Ian pakai kaca buat ngeliat pertempurannya. Ada satu pesawat jatuh di dekat situ, tapi pilotnya berhasil keluar pakai parasut, jadi Ian nyuruh De Cruz berhenti buat nolongin si pilot. Soalnya, dia satu kubu sama mereka. Mereka berdua masuk hutan dan lihat puing-puing pesawat yang ada simbol yang sama kayak di kereta Nazi tadi. Mereka kemudian nemu si pilot, tapi udah tewas tergantung di pohon. Tiba-tiba mereka dikepung tentara dari pihak lawan yang dipimpin sama Sersan, yang langsung ambil senjata Ian dan De Cruz. Ian bilang kalau dia punya info penting, biar Sersan ngedeket, terus langsung di-headbutt sama Ian. Tapi ada tokoh namanya Mata Curas yang nendang dia dan ngancem pakai pisau. Sersan ngelarang bunuh, katanya Ian bisa jadi sandera berharga. Pas ngecek baju Ian, mereka nemu surat misinya. Tapi di dalam amplop, cuman ada kertas yang tulisannya, perang dimenangkan dengan nyali. Sersan udah kesel banget, langsung nyuruh Fus buat nembak De Cruz. De Cruz pun ngompol saking takutnya. Akhirnya, Sersan mutusin buat nyekap mereka berdua sebagai sandera, terus rombongan tentara siap-siap mau cabut. Tapi si fotografer malah ketinggalan, yang lagi sibuk foto mayat yang digantung. Tapi tiba-tiba si pilot bangun. Ternyata dia udah jadi zombie, dan langsung lompat nyerang tentara itu, dan gigit dia dengan brutal. Brodsky langsung nolongin temennya, ngelempar zombinya, tapi tangannya malah kena bubuk biru aneh. Zombinya masih gerak aja, dan Brodsky langsung nembak, tapi ternyata pelurunya nggak ngefek. Sampai akhirnya Sersan nembak kepalanya si zombie, dan barulah dia mati. Mereka pada bingung, apa jangan-jangan pilotnya kesurupan? Tapi tiba-tiba, teman mereka yang udah mati juga bangun lagi dan langsung nyerang. Brodsky langsung cekik lehernya dan banting ke tanah, tapi kaget banget ngelihat temennya masih hidup. Si komisaris langsung nembak kepalanya, dan akhirnya dia pun beneran mati. Setelah lihat pesawat-pesawat lain terbang, mereka ngiket tangan Ian dan De Cruz, terus bawa mereka ke camp. Tapi pas mereka nyampe, mereka kaget banget, karena campnya udah diserang, dan Brodsky nemuin bubuk biru yang sama. Mata Curas nemuin mayat tentara, terus lukanya berubah-ubah bentuknya, dan tahu-tahu dia bangun jadi zombie juga. Ian celingak-celinguk, ngelihat semua mayat mulai gerak-gerak. Mereka langsung pada mundur, tapi salah satu tentara muda ngelihat bapaknya yang udah berubah jadi zombie, terus lari ke arahnya, dan dia pun langsung dimakan sama zombie-zombie itu. Gak lama kemudian, para zombie mulai mendekat, mereka langsung nembak-nembakin, ngincar kepala zombie biar pelurunya ngefek. Tapi zombinya banyak banget. Mereka lari ke pantai dan berhasil kabur naik perahu. Abis itu, Sersan ngebolehin buka iketan De Cruz dan Ian, tapi sebelumnya dia nonjok Ian biar impas. Karena keadaannya genting banget, mereka sepakat kerjasama dulu, walaupun mereka beda kubu. Akhirnya mereka nyampe di pantai lain,
terus ngumpetin perahunya pakai ranting-ranting dan mulai masuk hutan. Tapi di sana ternyata masih ada zombie lagi. Kayaknya zombinya adalah warga sipil, dan mereka langsung nyerang rombongan tentara itu. Matakyuras ngasih senjata ke Ian biar bisa ngelindungin diri, sementara Brodsky yang nyoba nyelamatin Dekrus, tapi malah dia yang diserbu zombie. Brodsky berhasil ngebantai beberapa zombie, tapi ada satu yang gigit kakinya dan bikin dia nggak bisa gerak. Terus zombie lain langsung mengerubungi dan ngebantai dia. Matakyuras mau nolongin, tapi Ian nahan dia, soalnya percuma. Abis ngeliatin temennya jadi santapan zombie, mereka lanjut jalan dan pas malamnya nemu tempat perlindungan. Begitu masuk, mereka ditodong sama 3 orang, yaitu Letnan Yurel, prajurit Rafir, sama Suster Flor. Mereka juga pada ngeluarin senjata dan saling debat, tapi pas tahu kalau mereka semua kabur dari zombie, akhirnya mereka setuju buat kerjasama. Mereka nginep di safe house itu, Flor yang jadi perawat dadakan kemudian ngurusin luka-luka mereka. Pas lagi makan malam, Dekrus sadar kalau Fus itu pembalap sepeda terkenal yang pernah ngasih tanda tangan ke dia waktu kecil. Tapi Fus nyoba ngeles. Yurel nyoba ngedeketin Matakyuras, tapi biar nggak digangguin, Matakyuras cerita hal-hal sadis yang dia lakuin ke pendeta yang nyiksa adik ceweknya. Si komisaris nyari tempat sepi, terus ngeluarin HP dan nelpon orang misterius. Sementara itu, Ian pakai surat buat nyalain rokoknya, tapi panasnya malah bikin pesan rahasia muncul di kertasnya. Itu adalah peta seluruh area, dan Ian langsung simpen surat itu. Ian juga nyoba ngedeketin Matakyuras, tapi ditolak juga. Matakyuras sadar kalau tangan Ian nggak kelihatan bekas kerja keras atau berantem, dan Ian ngaku kalau dia sebenarnya cuma pengacara. Malamnya, mereka dengar lolongan serigala kesakitan. Pas ngintip ke jendela, ada zombie yang lagi nyamperin rumah. Rafir langsung nembak mati zombinya, tapi nggak lama kemudian gerombolan zombie pada datang mengerubungi rumah. Mereka buru-buru ngumpulin barang buat kabur. Zombie-zombie udah mulai ngerogoh-rogoh lewat jendela. Si Matakyuras kena sambar, tapi untungnya bisa ngelepasin diri pakai pisaunya. Zombie-zombie mulai buka pintu, jadi mereka buru-buru ngeganjel pakai kotak berat sebelum kabur lewat pintu belakang. Pas zombie-zombie berhasil buka pintu dan masuk, Fuse nyalain dinamit dan ngelemparin ke arah mereka. Rumahnya pun meledak, bareng dengan semua zombie di dalamnya. Habis jalan beberapa jam di hutan, mereka nemu pagar listrik yang udah banyak zombie nempel, dan salah satunya adalah Brodsky. Ian kemudian ngasih tembakan belas kasihan buat mengakhiri penderitaannya. Ian kemudian kasih lihat peta yang tulisannya pakai bahasa Jerman. Kayaknya Nazi udah tahu soal gerombolan zombie yang keluar dari lembah dan udah ngitung waktu sama arahnya. Makanya mereka masang pagar buat mencegahnya. Hal ini bikin mereka mikir kalau Nazi lah yang bikin zombie-zombie itu. Karena mereka udah masuk ke area yang dipagarin, mereka nggak bisa kabur. Sehingga mereka mutusin buat nyari lokasi yang ditandai X di peta, buat nyari tahu apa yang terjadi. Gak lama kemudian, mereka nemuin desa yang di awal cerita, tapi sekarang udah gak ada orang sama sekali. Cuma pesta yang udah hancur lebur dan ketutup bubuk biru. Dekrus langsung benerin truk yang ada di situ. Sementara Matakyuras ngelihat ada lampu di gereja, jadi mereka masuk ke dalam. Di sana mereka nemuin lab yang serem banget. Di antara alat-alat yang penuh darah, ada wadah yang simbolnya sama kayak di kereta Nazi tadi. Tiba-tiba mereka dengar suara, terus nemuin cewek keluar dari tempat persembunyian. Dan ternyata itu adalah Anna, si pengantin wanita dari pesta tadi. Anna cerita pas Nazi nembakin, dia selamat gara-gara suaminya jatuh nindihin dia. Terus Nazi ngelemparin bubuk biru itu, dan Anna kabur pas mereka lagi lengah. Gak lama kemudian, dia dengar orang-orang yang udah mati pada gerak lagi, terus Nazi pada ketawa-ketawa sambil ngeliatin dari jauh. Kadang-kadang mereka nangkep zombie dan dibawa ke gereja, dan disitulah mereka bikin lab buat eksperimenin zombie-zombie itu. Tapi tiba-tiba ada ledakan, terus bubuk birunya nyebar, jadinya ada anggota Nazi yang jadi zombie juga. Orang-orang yang selamat pada nyoba kabur, tapi nggak ada yang berhasil. Pas lagi pada dengerin cerita Anna, si komisaris nemu dokumen-dokumen soal eksperimennya, terus dicolong sama dia. Tiba-tiba mereka dengar suara mesin mobil, tapi pas mau pergi, si komisaris ngalangin pintu sambil nodongin pistol. Dia ngaku udah nyolong formula bubuk biru itu, terus mau pakai itu buat menangin perang, tapi dia juga mau ninggalin orang-orang dari pihak lawan. Timnya pada nggak setuju, dan pas Sersan mau ngancem dia, Dekrus masuk ke gereja dan langsung disandra sama komisaris. Pakai Dekrus jadi perisai, komisaris jalan keluar gereja pelan-pelan, terus ngelempar Dekrus balik ke timnya. Tapi belum sempat nembak, gerombolan zombie langsung nyerbu dan ngeroyok dia. Flor langsung nutup pintu, dan ternyata dia tahu seluk-beluk gereja ini.
Dia ngarahin mereka ke belakang, ada terowongan rahasia di balik pintu. Pas mereka masuk terowongan, si Anna tiba-tiba berubah jadi zombie dan langsung nyerang Yurel. Yang lain ngedorong Anna ngejauhin dari Yurel, terus pas lagi ribut, Anna ngegigit kaki Rafir. Rafir nendang Anna dan Yurel megangin dia, sementara Matakyuras nembak kepalanya Anna. Kaki Rafir ada noda merah, jadi yang lain nyuruh dia buka sepatu sama kaos kaki, buat buktiin kalau gigitan Anna nggak nembus kulitnya. Tiba-tiba mereka dengar zombie makin dekat, jadi mereka langsung lari sampai ke gerbang. Mereka nembakin gerbangnya dan terus kabur. Pas semua udah di luar, Floor nutup gerbang dari dalam, terus ngaku kalau dia udah digigit. Sersan pamitan sama dia, ngasih beberapa peluru ekstra, terus Floor nembakin sebanyak mungkin zombie sebelum akhirnya tewas juga. The Cruz langsung balik ke kota buat ngambil truk. Ian ngusulin buat pergi ke pos Nazi, tempat dia lihat kereta sama simbol yang sama kayak di wadah-wadah di gereja tadi. Ian yakin mereka pasti punya penawarnya. Terus pas yang lain pada nolak masuk ke wilayah musuh, Ian ngomong panjang lebar soal gimana infeksi zombie bakal ngebunuh warga sipil juga. The Cruz kemudian datang bawa truk, tapi dia nyembunyiin fakta kalau dia ternyata udah kena gigit zombie. Akhirnya semua setuju ngikutin Ian, dan mereka nyampe di pos Nazi pas pagi. Mereka ngumpet dulu, Ian nyamperin pintu masuk, dan dia hampir aja ditembak sama penjaga. Gak lama kemudian, Lozano sama si Mayor keluar, terus bilang mereka udah tahu semua yang terjadi berkat telepon dari komisaris. Lozano ngebolehin Ian masuk karena dia keponakannya, tapi tidak dengan yang lain. Dia juga bilang kalau atasan bakal ngebom daerah itu bentar lagi, tapi Ian nolak ninggalin temen-temennya dan balik lagi ke timnya. Lozano mau nunda pengeboman demi keponakannya, tapi si Mayor malah nembak dia. Sementara itu, mereka mutusin gak mau mati tanpa perlawanan. The Cruz kemudian ngaku kalau dia udah digigit zombie yang sembunyi di truk, terus nawarin diri buat ngebawa bom ke gerbang. The Cruz kemudian jalan ke gerbang bawa granat, tapi malah langsung ditembak sama penjaga. Tapi dia langsung berubah jadi zombie dan terus lari sampai dia nyampe di gerbang. Rafir nyoba bantu pakai snipernya, tapi The Cruz tetap kena tembak di kepala. Pas jatuh, granatnya juga ikut jatuh, dan gerbang di depannya kemudian meledak. Mereka langsung masuk ke dalam dan ngelewatin terowongan sambil nembakin semua penjaga yang terlihat. Gak lama kemudian mereka nemuin keretanya. Semua orang siap-siap mau cabut sebelum pengeboman dimulai. Ian pengen banget nemuin penawarnya, tapi Fus dan Yurel udah gak peduli sama dunia. Mereka malah nyampur sama kerumunan orang, berharap bisa kabur. Tiba-tiba zombie-zombie juga keluar dari terowongan. Nazi pada sibuk ngelawan mereka, jadi kelompok ini lanjut jalan masuk ke dalam. Tiba-tiba ada zombie yang nemuin mereka dan langsung nyerang. Tapi untungnya ditembak mati sama Rafir yang udah manjat ke atas kereta. Ruangan itu sekarang udah jadi lautan darah, jadi Rafir mutusin buat stay di kereta, ngasih perlindungan buat yang lain. Ian, Sersan, sama Matakyuras langsung lari ke depan. Mereka ketemu zombie juga, jadi mereka langsung nembak siapapun yang menghalangi. Gak jauh dari situ, Yurel juga lagi nembak-nembakin zombie sampai pelurunya habis. Dia mau ngelawan pakai tangan kosong, tapi untungnya Rafir nembakin zombie buat nyelamatin Yurel. Nahasnya, Rafir tiba-tiba ditarik zombie dari atas. Ketakutan, Yurel lari ngumpet di dalam truk. Di saat yang sama, Fus juga ngumpet di situ. Pas lagi curhat-curhatan kangen istri, mereka ngeliat kaca spion, dan ternyata di belakang truk penuh sama bahan peledak. Fuse masih punya dinamit, terus dinyalain sama Yurel pakai rokoknya. Dan akhirnya dua orang itu pun tewas bareng ledakan gede, sekaligus semua zombinya. Balik lagi ke kelompok yang selamat, akhirnya mereka nemuin gerbong kereta yang ada simbolnya itu. Jadi Sersan mutusin buat nyari lokomotifnya, biar bisa ngebawa kereta itu kabur. Sementara Ian sama Matakyuras nyari penawarnya. Di dalam kereta, mereka nemuin si Mayor, lagi nyuntikin dirinya sendiri. Ian ngira dia udah buang-buang penawarnya, tapi si Mayor malah bilang kalau nggak ada penawarnya. Dia malah bangga dan bilang kalau dialah yang menciptakan bubuk itu. Terus girang banget pas badannya mulai berubah jadi zombie. Tapi Matakyuras langsung aja nembak kepalanya si Mayor. Beberapa saat kemudian, zombie-zombie udah mulai ngegedor-gedor pintu. Ian mundur, tapi dia nggak tahu kalau ada zombie di rantai di balik tirai. Zombie itu langsung gigit tangannya Ian. Matakyuras langsung nembak zombinya, terus motong tangan Ian, biar nggak berubah. Begitu tangannya copot, tangannya langsung berubah. Zombie-zombie akhirnya berhasil buka pintu, jadi Ian dan Matakyuras langsung sembunyi di kompartemen kecil. Di bagian lokomotif, Sersan berhasil nyalain kereta, tapi dia langsung dikepung zombie. Abis nembakin beberapa zombie, dia pakai peluru terakhirnya buat bunuh diri, biar nggak berubah jadi zombie. Pas kereta keluar dari terowongan, pesawat-pesawat akhirnya ngebom daerah situ,
dan akhirnya semua zombie pada mati. Gak lama kemudian, Rafir bangun, terus kaget ngelihat keretanya udah selamat dari area itu. Ian dan Matacuras juga baik-baik aja, karena terlindung sama kompartemennya. Beberapa saat kemudian, mereka pun turun dari kereta. Ian nawarin Matacuras buat ikut dia, tapi ditolak. Dia milih pergi ke Prancis. Mereka pun saling berpamitan dan pergi ke arah yang berlawanan. Sementara itu, di dalam kereta, terlihat ada tangan tentara yang mulai gerak. Lagi hari biasa di kota, segerombolan teman lagi siap-siap buat liburan bujang ala cowok-cowok. Vince susah banget bangun tidur, gara-gara masih patah hati abis diceraiin. Neil ninggalin cewek yang dia ajak kencan 2 malam, ceweknya ngomel-ngomel, dikiranya dia cewek bayaran. Graham juga ribut sama pacarnya, soalnya cewek dilarang ikut. Mikey juga ada masalah di rumah, istrinya tahu kalau pertemuan cowok-cowok ini seringnya pakai jasa PSK. Biar nggak diceraiin, dia nekat lem cincin ke jari istrinya pas lagi tidur. Terakhir, ada Matt yang punya toko komik. Dia sering ribut sama anak kecil gara-gara karakter fiksi. Hari ini, dia kasar banget sama anak kecil sampai jendela tokonya dicoret-coret orang. Mereka ketemu di bar, pada ngomongin rencana weekend kayak main golf dan sebagainya, tapi Vince masih aja manyun. Apalagi pas dia nemuin foto mantan istri di dompetnya. Sementara itu, Banksy telat gara-gara HP-nya ketinggalan di rumah, dan sialnya kuncinya juga ikutan ketinggalan. Jadi dia ke lockout, nggak bisa masuk. Temen-temennya pada nelpon, tapi nggak diangkat. Dikiranya cuma males-malesan. Nggak lama kemudian, minibus yang mereka sewa datang, dan ternyata sopirnya cewek. Neil langsung memberi nama julukan Candy, bikin si cewek gondok. Capek nunggu, mereka mutusin pergi tanpa Banksy, yang sekarang lagi galau di tengah jalan, karena van-nya mogok. Sampai tukang parkir aja ngetawain mobil bututnya. Pas lagi perjalanan, Candy juga kepo. Kenapa mereka milih Moodley buat liburan? Soalnya itu desa terpencil di tengah hutan. Vince jelasin, mereka bakal nginep di rumah neneknya Mikey selama neneknya pergi. Neil langsung nambahin, bilang, kalau cewek di desa itu jumlahnya lebih banyak daripada cowok, jadi kemungkinan mereka dapat cewek bakal lebih besar. Beberapa jam kemudian, minibusnya mendadak ngerem. Ternyata jalanan diblokir sama bangkai binatang yang udah pada busuk dan isi perutnya berceceran. Awalnya cowok-cowok itu pada ogah ngapa-ngapain, tapi pas ngeliat Candy berusaha sendirian, Vince akhirnya nyoba bantuin. Sementara itu, Mikey cerita kalau neneknya lagi asik liburan di kapal pesiar, dan ada tukang lagi renovasi rumahnya, jadi si nenek nggak tahu kalau mereka mau datang. Tiba-tiba, HP-nya Vince bunyi. Itu mantan istrinya yang nelpon buat ngingetin tanda tangan surat cerai. Mikey juga dapat telepon, istrinya ngancem mau ngejual PlayStation-nya. Neil udah kesel sama keluhan-keluhan para istri, jadi dia langsung nyuruh semuanya nyimpen HP ke dalam tas, biar bisa fokus liburan. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di Moodley. Cowok-cowok pada turun dan Candy pakai obat mata, soalnya matanya merah banget. Padahal ini baru mau sunset, tapi entah kenapa desa ini sepi banget. Kelompok mereka mulai muter-muter desa, terus nemu bola, langsung ditendang aja buat seru-seruan, gak sadar ada noda darah di bolanya. Gak nemu siapa-siapa, Graham mutusin Mikey yang bakal bobol rumah neneknya buat siapin tempat nginep. Sementara yang lain pergi beli ciu. Di jalan ke pub, Matt misah dari rombongan, penasaran sama toko yang namanya Burning Witch. Isinya pajangan barang-barang serem semua. Dia juga lihat poster kampanye yang ada, cuman ada satu politisi cewek yang disponsorin sama merek sabun cuci, dan yang lain udah pada disobek-sobek. Sementara itu, Mikey nyari kunci cadangan di bawah patung kurcaci di taman neneknya, tapi dia nggak sadar ada tangan buntung di mesin pemotong rumput. Pas nemu kuncinya, Mikey baru ngeliat ada bekas tangan berdarah di pagar. Mikey nyoba ngintip ke belakang pagar, dan dia kaget banget ngeliat zombie pengantin lagi makan usus. Pas zombie itu ngeliat dia, zombie itu langsung ambil kapak dan mengejar Mikey. Di pub, Neil lagi boker di toilet, terus ngeliat cewek di bilik sebelah ngeluarin darah lebih banyak daripada menstruasi normal. Terus dia gabung lagi sama yang lain, nyium bau busuk di udara. Kelompok mereka ngobrol-ngobrol, nggak sadar ada mayat busuk di balik konter. Karena nggak dilayanin, mereka balik nyari Matt dan mereka ngeliat pengemis berkerudung di jalan. Mereka mikir mau ngasih koin atau enggak, tiba-tiba Sersan Gavin nyerang si pengemis, mau ngebunuh dia pakai pisau. Cowok-cowok ini langsung nolongin si pengemis, Vince ngelawan Gavin, tapi Gavin gampang banget ngebanting dia. Neil ikutan ngelawan, mukul dada si tentara, tapi Gavin malah ngelempar dia. Si pengemis ngambil pisau yang jatuh dan nusuk tangannya Neil.
Gavin coba ngejelasin apa yang terjadi, tapi Vince malah pingsanin dia. Pas itu, Mikey datang dan mukulin kepala si pengemis pakai patung kurcaci, tapi ternyata kepalanya copot dan nongol wujud zombie yang serem banget. Mikey ngasih tahu kalau desa ini udah jadi tempat wabah zombie skala kecil. Dia terus nunjuk ke jalanan di mana ada cewek-cewek yang udah jadi zombie nyoba ngedeketin mereka. Mereka pun langsung kabur ke minibus sambil gendong Gavin yang pingsan, tapi ternyata Candy udah kena infeksi juga. Neil langsung nutup pintu minibus, terus mereka mutusin lari ke rumah neneknya Mikey. Di jalan, mereka ngeliat tentara mati dan usus-ususnya terburai nancep di pagar. Neil nyamperin, mau ngambil pistolnya, tapi si tentara malah bangun dan bilang pistolnya udah kosong. Dia juga ngasih tahu jangan masuk hutan, terus dia malah ketawa pas Vince nanya, ada apaan di dalam sana? Tiba-tiba, si zombie pengantin nongol di belakang tentara itu dan belah kepalanya jadi dua. Teriak ketakutan, mereka langsung kabur sampai rumah neneknya Mikey. Tapi Mikey susah banget nemuin kuncinya di saku bajunya yang banyak banget. Teman-temannya langsung ambil ember cat yang ditinggal tukang, terus pada lempar-lemparin ke zombie-zombie itu sambil ada zombie tukang salon udah mau nyerang Matt. Untungnya, Vince berhasil nyegat dia disemprot pakai cat hitam. Akhirnya Mikey nemu juga kuncinya, terus mereka langsung masuk ke dalam rumah. Gerombolan zombinya langsung mundur. Suasana makin tegang, mereka nuntut penjelasan lebih lanjut. Ternyata nggak ada yang bisa bertahan lama di desa itu buat nyari vaksin, dan sebagian besar gerombolan zombie nyari mangsa di hutan. Karena putus asa, cowok-cowok ini setuju buat ngambil minibus mereka. Neil yang suka ngaku-ngaku cewek pada nempel sama dia, jadi dia yang ditugasin buat mancing Candy keluar. Pakai bau lukanya, Neil berhasil bikin Candy keluar dari minibus, terus sisanya langsung masuk ke mobil. Tapi nahasnya, pas mesin baru nyala, dua zombie muncul dari belakang jok. Mereka langsung pada kabur lagi, terus Patrick coba ngambil tas isi HP, tapi zombinya juga mau ngambil. Mereka tarik-tarikan sampai talinya putus. Zombie satunya nyerang Patrick pakai kapak, tapi Patrick ngeles dan lari ke arah papan reklam. Si zombie berhasil nyusul dan nusuk kaki Patrick pakai kapak, tapi Patrick terus naik ke papan reklam yang nggak bisa diraih zombie-zombie itu. Pas ngecek tasnya, dia kecewa banget karena isinya ternyata bola golf. Sisa kelompok mereka pada dikepung zombie di jalan, nggak ada jalan kabur lagi. Tiba-tiba, Patrick dapat ide, yaitu mukul bola golf kayak baseball ke arah zombie-zombie itu, lumayan buat pengalih perhatian. Vince sama Matt ngumpet di toko mainan, sementara Gavin, Graham, sama Mikey masuk ke toko baju. Neil ngambil bola-bola golf yang berserakan buat dilemparin ke zombie, terus ngumpet di dalam rumah samping gereja. Tapi tiba-tiba ada yang mukul dia sampai pingsan. Di toko mainan, mereka lupa ngunci pintu dan akhirnya harus berantem sama zombie yang hampir aja nerobos masuk. Matt nemu banyak banget nitro fluid yang biasa dipakai buat mobil-mobilan remote control. Dia langsung nuang dikit cairan itu ke tangan zombie, terus dibakar pakai koreknya Vince. Di toko baju, Graham ngeliatin zombinya kebakar, tapi Gavin narik dia dari jendela, ngingetin mereka harus ngumpet. Mereka nyari-nyari di tempat itu, tapi lantainya ada noda-noda sama ada kepala buntung di rak. Di ruang ganti, ada zombie penjaga toko yang lihat mereka, dan Gavin langsung pakai peluru terakhirnya buat nembak si zombie. Tapi, sayangnya, suara tembakan itu malah bikin zombie di luar pada ngumpul. Sementara itu, Matt nemu walkie-talkie mainan, terus dipasangin ke mobil-mobilan remote control. Mobil-mobilannya dikirim ke jalanan, ngelewatin kaki zombie-zombie sampai nyampe ke toko baju. Mikey berhasil nerima walkie-talkie-nya, dan kedua kelompok ini akhirnya bisa komunikasi. Mereka sadar kalau Neil nggak ada sama mereka berdua. Dan ternyata Neil udah ditangkap zombie dan dia kini diikat di kursi. Di depannya ada kue yang didekorasi dengan bagian tubuh manusia dan langsung dimakan sama si zombie. Zombie itu kemudian motong jari Neil dan langsung dimakan pakai krim. Di papan reklame, Patrick stay cool gara-gara rekaman meditasinya, padahal zombie cewek itu sedang menebang tiangnya pakai kapak. Sementara kelompoknya sedang bikin rencana lewat walkie-talkie. Mickey naruh kepala buntung di mobil, terus Gavin nari-nari di jendela buat ngalihin perhatian gerombolan zombie. Pintu kebuka, mobil keluar, Vince nyetir ngelewatin zombie-zombie biar pada ngikutin. Terus, Mikey keluar toko buat nyari mobil yang bisa dipakai, dan dia nemu truk militer. Tapi kacanya nggak bisa dipecahin, meskipun dia udah coba berbagai macam cara. Saking frustasinya, dia malah nggak sengaja nyalain alarm mobilnya, bikin zombie-zombie pada balik lagi. Mikey terpaksa ngumpet di gedung terdekat yang ternyata itu adalah rumah jagal.
Mikey jalan masuk ke dalam, nyoba nggak merhatiin bagian-bagian tubuh berdarah yang ada di mana-mana. Tapi dia malah nemuin tukang jagal zombie yang sedang motong-motong anggota tubuh manusia. Zombie itu langsung nyerang, ngelempar Mikey sampai keluar jendela. Rombongan lain mulai khawatir karena Mikey nggak balik-balik, jadi Matt sama Vince mutusin buat nyariin dia. Tapi sebelum itu, Matt nyoba bikin senjata penyembur api pakai cairan tadi sama beberapa mainan. Pas keluar, jalanannya sepi banget. Tapi tiba-tiba ada zombie yang nyerang dari belakang. Matt langsung bakar zombinya pakai penyembur apinya, bikin zombinya lari tunggang langgang. Tapi sayangnya, cairannya udah bocor kemana-mana, terus apinya nyamber sampai ke toko mainan dan meledak. Balik lagi ke Mikey, dia jatuh ke jalanan dan berhasil ngacir dari gerombolan zombie, sementara Vince sama Matt lari ke gereja. Di gereja, mereka berdua nemuin banyak potongan tubuh manusia. Ternyata tempat ini dulunya adalah markas militer, jadi mereka pakai walkie-talkie buat nyuruh teman-temannya ke sana. Terus duo ini nyari-nyari di tempat itu, dan mereka nemu lab tua yang sepertinya pernah dipakai buat eksperimen serem. Cowok-cowok yang di toko baju pada putusin buat dandan jadi cewek, biar bisa keluar aman, karena zombie-zombie itu cuma nyerang cowok doang. Sementara itu, si zombie pengantin berhasil nebang tiang papan reklam, bikin Patrick jatuh. Zombie itu langsung mengejar dia, dan Patrick langsung lari ke minibus tapi nemuin si Candy megang stick golfnya. Dia langsung ambil stick golf itu dari Candy dan buru-buru nutup pintu, terus hajar zombie yang mengejarnya. Balik lagi ke trio yang dandan jadi cewek, mereka lagi ribet sama zombie yang mulai curiga, terus nonjok mereka. Tapi mereka bales, sampai kepala zombinya copot. Pas itu juga, Patrick nemuin mereka, terus mereka pergi ke gereja rame-rame. Sementara itu, Neil malah nantangin zombie itu biar makin deket, pisaunya yang ada listriknya malah motong tali. Terus Neil ngambil pisaunya buat nyerang zombinya dan langsung kabur. Pas di pintu, dia ngelihat gerombolan zombie lagi ngejar dia, jadi dia manjat ke atap lewat jendela. Dari atas, dia ngelihat kelompoknya di pintu gereja, tapi pas mau melambaikan tangan, atapnya malah jebol, terus dia jatuh ke ruangan yang isinya dancer-dancer eksotis yang udah jadi zombie, yang lagi pada makan. Para dancer itu pada berebut mau makan Neil, tapi Neil langsung kabur dan akhirnya ketemu lagi sama teman-temannya. Mereka langsung sembunyi di dalam gereja pas gerombolan zombie nyampe. Matt nyalain komputer dan layarnya nunjukin kalau seluruh desa ini udah diawasi. Terus politisi yang ada di poster nongol, nuntut laporan terkini. Pas ngeliat muka-muka asing, dia langsung tutup telepon. Tiba-tiba alarm di jamnya Gavin bunyi, ngasih tahu kalau fase 2 udah dimulai. Di luar, zombie-zombie cewek jadi lebih pinter, lebih cepet, dan lebih aneh. Sementara Gavin jelasin kalau fase 1 adalah penyakit, disorientasi, sama psikosis. Si zombie kapak udah mulai ngebacok pintu, terus Gavin bilang dia nemu alat buat ngontrol eksperimennya. Katanya, alat ini bisa ngeluarin suara berfrekuensi tinggi yang nyakitin zombie, tapi cuma efektif setelah mutasi fase 2. Tapi pas tombolnya dipencet, ternyata nggak terjadi apa-apa. Gavin langsung panik, ngira udah nggak ada harapan lagi. Neil ngomel-ngomel, nyalahin Gavin karena semua ini gara-gara eksperimen bodoh yang dia lakuin buat politisi nggak jelas. Mereka pada saling salahin. Tiba-tiba Matt nemu satu kotak penuh bubuk cuci. Dan akhirnya ketahuan kalau ternyata politisi cewek itu sebenarnya cuma pengantar barang yang bagi-bagi bubuk cuci gratis berisi virus ke tiap rumah. Tiba-tiba Gavin muntah darah dan mati, terus di belakangnya ada neneknya Mikey, udah jadi zombie juga. Mikey sedih banget, tapi dia cuma bisa diam ngeliatin Matt ngehajar neneknya dari belakang pakai stick golf. Habis pukulin neneknya sendiri, Matt trauma berat, langsung pergi ke lab buat nyendiri. Vince nyusul buat nenangin dia. Tapi pas nyampe lab, Vince malah ngeliat Matt dibunuh sama zombie gosong itu. Vince langsung kasih tahu ke yang lain, Mikey ngamuk, terus nyerang zombie itu buat balas dendam. Sementara itu, Banksy akhirnya nyampe Mudley juga, tapi dia nggak sadar ada zombie di dalam minibusnya. Sementara itu, mereka ngelawan zombie tadi rame-rame, terus yang lain megangin zombinya, sementara Mikey ngebunuh pakai senjatanya. Terus mereka sadar pintu utamanya udah diblokir gerombolan zombie, jadi mereka kabur lewat tangga, dan di sana mereka nemuin koridor dengan pemandangan yang bikin merinding. Semua mayat cowok ditumpuk jadi sarang zombie. Ada satu zombie yang melihat mereka, jadi mereka langsung pada kabur lagi, masuk kamar buat kabur lewat jendela, dan nyampe atap. Pas itu, Banksy ngeliat mereka, terus bawa tangga bekas tukang, tapi si bodoh ini malah ikutan naik buat gabung sama temennya. Dia nggak percaya pas diomelin, tapi dia tetap bantuin pas mereka mindahin tangganya buat nyebrang ke atap sebelahnya.
Semua nyebrang dengan hati-hati karena ada zombie yang nungguin di bawah, sementara Graham ketinggalan karena dia ngeblok pintu. Beberapa zombie berhasil ngedorong dia, jadi Graham buru-buru nyebrang juga, tapi zombinya ngegeser tangga dan bikin dia jatuh. Gerombolan zombie itu pun langsung nyerbu dan makan Graham. Teman-temannya langsung turun dan ketemu sama Banksy yang ternyata udah nyampe bawa mobil sewaan kecil. Mereka mulai pada ribut lagi, saling nyalahin, tapi Patrick nenangin mereka. Terus curhat kalau dia pengen hidup lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba ada zombie datang dan langsung membunuh Patrick. Sisanya langsung pada ngacir balik ke minibus. Pas mereka buka pintu, Candy langsung nyerang, tapi tiba-tiba dia berhenti pas ngeliat muka Vince. Vince manfaatin momen itu buat nonjok Candy, terus dia sama Neil nahan Candy. Tapi ada zombie lain nyamperin Banksy dan langsung membunuh dia pakai pecahan botol. Vince nyoba ngecek Banksy, sementara Neil yang udah kalap kemudian nonjok Candy sampai pingsan. Terus dia nantangin gerombolan zombie yang lain. Teman-temannya maksa dia balik ke minibus, dan Vince langsung tancap gas buat nabrak zombie-zombie itu. Tiba-tiba mereka dengar suara Graham dari walkie-talkie. Ternyata dia udah dibuang ke sarang mayat, terus minta ditolongin. Mereka bertiga langsung balik dan siap-siap ngelawan pakai stick golf. Sementara itu, Graham nemuin remote control sistemnya dan langsung naik ke atas. Tapi pas dia ngeliat ada kabel yang copot, Graham buru-buru benerin dan langsung pencet tombolnya. Seketika itu juga speaker yang dipasang militer di seluruh kota nyala, bikin zombie-zombinya mendadak kaku. Graham akhirnya gabung sama teman-temannya, terus Neil ngambil remote-nya. Dia pencet-pencet tombolnya buat ngeledekin zombie-zombie itu. Terus dia lempar remote-nya balik ke teman-temannya, tapi malah jatuh dan terus rusak. Zombie-zombie itu pun pada bebas dan mereka langsung melarikan diri.